Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan bab 10 tentang anti korupsi dan good governance. Berikut nama dari anggota kelompok 11. Ada Larasati Pinkan dengan NPM 302, ada Cindy Sekar Nirwana dengan NPM 303, dan yang terakhir ada Indah Fiskurniawati dengan NPM 307. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi. Berikut ini ada beberapa definisi korupsi. Dari Azhar, korupsi dan koruptor berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptus, yakni berubah dari kondisi yang adil, benar dan jujur menjadi kondisi yang sebaliknya. Menurut Anwar, korupsi adalah penyalahgunaan amanah untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, dalam kamus lengkap Oxford, The Oxford Unabridged Dictionary, korupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas-tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa. Definisi lengkap korupsi menurut Asian Development Bank atau ADB adalah korupsi melibatkan perilaku atau sebagian pegawai sektor publik dan swasta, di mana mereka dengan tidak pantas dan melawan hukum untuk memperkaya diri mereka sendiri atau orang-orang yang dekat dengan mereka. Dari beberapa definisi di atas tadi, dapat disimpulkan bahwa korupsi secara implisit adalah menyalahgunakan kewenangan, jabatan atau amanah secara melawan hukum untuk memperoleh keuntungan atau manfaat pribadi dan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan kepentingan umum. Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berakibatkan merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Ciri-ciri dari korupsi antara lain: yang pertama, selalu melibatkan lebih dari satu orang. Inilah yang membedakan antara korupsi dengan pencurian atau penggelapan. Yang kedua, pada umumnya bersifat rahasia, tertutup terutama motif yang melatar belakangi perbuatan korupsi tersebut. Yang ketiga, melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbal balik. Kewajiban dan keuntungan tersebut tidaklah selalu berbentuk uang. Yang keempat, berusaha untuk berlindung di balik pembenaran hukum. Yang kelima, mereka yang terlibat korupsi ialah mereka yang memiliki kekuasaan atau wewenang serta mempengaruhi keputusan-keputusan itu. Yang keenam, pada setiap tindakan mengandung penipuan, biasanya pada badan publik atau pada masyarakat umum. Yang ketujuh, setiap bentuknya melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan tindakan tersebut. Yang kedelapan, dilandaskan dengan niat kesengajaan untuk menempatkan kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi. Yang kesembilan, setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan. Yang kesepuluh, perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam masyarakat. Jenis-jenis korupsi. Yang pertama, merugikan keuangan negara. Kerugian negara sendiri adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum, baik sengaja maupun lalai, seperti di pasal 1 ayat 15 UU BPK. Penilaian kerugian tersebut dilakukan dengan keputusan BPK, bisa dilihat di pasal 10 ayat 2 UU BPK. Penyuapan. Penyuapan merupakan sebuah perbuatan kriminal yang melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang dengan sedemikian rupa sehingga bertentangan dengan tugas dan tanggung jawabnya.
Yang ketiga, penggelapan, embezzlement, dan pemalsuan atau penggelembungan atau fraud. Penggelapan merupakan suatu bentuk korupsi yang melibatkan pencurian uang, properti, atau barang berharga oleh seseorang yang diberi amanat untuk menjaga dan mengurus uang, properti, atau barang berharga tersebut. Penggelembungan yaitu menyatu kepada praktik penggunaan informasi agar mau mengalihkan harta atau barang secara sukarela. Yang keempat, pemerasan atau extortion. Pemerasan berarti penggunaan ancaman kekerasan atau penampilan informasi yang menghancurkan guna membujuk seseorang agar mau bekerja sama. Yang kelima, nepotisme atau nepotis. Nepotisme berarti memilih keluarga atau teman dekat berdasarkan pertimbangan hubungan kekeluargaan, bukan karena kemampuannya. Yang terakhir ada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, rabat atau diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Baik, di sini saya Indavis Kurniawati dengan NPM 190-130-10-307 akan menjelaskan terkait cara pencegahan korupsi. Cara pencegahan korupsi dapat melalui 3 upaya. Yang pertama ada upaya pencegahan, yang kedua ada upaya penindakan, dan yang ketiga ada upaya edukasi. Yang pertama adalah upaya pencegahan. Upaya pencegahan tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan nilai-nilai dasar Pancasila. Mengapa demikian? Agar dalam tindakan pencegahannya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Dengan demikian, upaya pencegahan di dalamnya sudah mengandung nilai-nilai dasar Pancasila, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melakukan upaya pemberantasan korupsi di negara Indonesia diantaranya yakni yang pertama adalah penanaman semangat nasional. Penanaman semangat nasional yang positif dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam bentuk penyuluhan atau diskusi umum terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Dengan adanya penanaman semangat nasional Pancasila dalam diri masyarakat, diharapkan kesadaran masyarakat akan dampak korupsi bagi negara dan masyarakat akan bertambah. Hal ini tentunya juga akan mendorong masyarakat untuk menghindari beberapa macam bentuk perbuatan korupsi dalam kehidupan sehari-hari demi keberlangsungan hidup bangsa dan negaranya. Tindakan yang kedua adalah melakukan penerimaan pegawai secara jujur dan terbuka. Upaya pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dapat dilakukan melalui penerimaan aparatur negara secara jujur dan terbuka. Jika upaya pemerintah ini tidak didukung oleh masyarakat, usaha pemerintah akan menjadi sia-sia. Dan apabila hal tersebut tidak segera diatasi, maka akan menimbulkan konflik di antara masyarakat umum maupun beberapa oknum pemerintah. Kemudian tindakan yang ketiga adalah himbauan kepada masyarakat. Himbauan kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah dalam upaya melakukan pencegahan sebagai bentuk upaya pemberantasan korupsi di kalangan masyarakat. Himbauan yang dilakukan oleh pemerintah ini biasanya melalui kegiatan-kegiatan penyuluhan di lingkungan masyarakat kecil dan menekankan bahaya laten adanya korupsi di negara Indonesia. Yang keempat adalah pengusahaan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah dalam memberantas korupsi juga dilakukan melalui upaya pencegahan berupa pengusahaan kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah. Upaya ini berupa pemberian fasilitas umum dan penetapan kebijakan yang mengatur tentang kesejahteraan rakyat. Kemudian yang kelima adalah pencatatan ulang aset.
Pencatatan ulang aset ini bertujuan untuk memantau sirkulasi aset yang dimiliki oleh masyarakat. Pencatatan ulang aset yang dimiliki oleh masyarakat tidak hanya berupa aset tunai yang disimpan di bank, tetapi juga aset kepemilikan lain, berupa barang ataupun tanah. Selain itu, pemerintah juga melakukan penelusuran asal aset yang dimiliki oleh masyarakat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah aset yang dimiliki oleh masyarakat tersebut mengindikasi tindak pidana korupsi ataupun tidak. Selanjutnya adalah upaya penindakan. Dalam pelaksanaan upaya penindakan, pemerintah ini dibantu oleh suatu lembaga yang mana disebut KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi. Upaya penindakan yang dilakukan oleh KPK ini terhadap tindak pidana korupsi merupakan upaya yang tidak main-main dan tidak pandang bulu. Jadi, siapapun yang terindikasi melakukan tindak pidana korupsi akan ditindak oleh lembaga ini tanpa terkecuali. Penindakan yang dilakukan pemerintah melalui KPK ini terhadap pelaku tindak pidana korupsi dimaksudkan agar memberikan efek jera kepada pelakunya dan secara tidak langsung memberikan shock terapi kepada orang-orang yang berniat melakukan tindak pidana korupsi, baik itu di dalam kepemerintahan maupun di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah upaya edukasi. Upaya edukasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam usahanya untuk memberantas korupsi adalah melalui proses pendidikan. Proses pendidikan tersebut terdiri dari pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan non-formal. Selain itu, edukasi yang diberikan oleh pemerintah, yakni peranan mahasiswa dalam pemberantasan korupsi, juga dapat dimaksimalkan sehingga para mahasiswa tersebut dapat memberikan contoh yang baik bagi adik-adiknya maupun bagi masyarakat umum terhadap pemberantasan korupsi dari dalam diri masing-masing. Saya Larasati Pinkan, NPM 302, akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang selanjutnya ada definisi good governance. Jadi, ini adalah suatu penyelenggaraan manajemen, pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi pemberontakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga ini merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak ditetapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama 15 tahun ini, penerapan ini di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya, sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kecerobohan dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama dari good governance ini. Yang selanjutnya ada penerapan good governance di Indonesia. Seperti yang sudah saya jelaskan pada slide di atas, bahwa good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi, yang dimana pada era tersebut telah menjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih, sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak ditetapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik, diantaranya ialah mulai diupayakan transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN, sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN maupun BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dari sektor publik agar kelak lebih baik dan kredibel ke depannya. Undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga
penunjang pelaksanaan good governance banyak yang dibentuk. Hal ini sangatlah berbeda jika dibandingkan dengan sektor publik pada era Orde Lama yang banyak dipolisitir pengelolaannya, dan juga pada era Orde Baru yang dimana sektor publik ditempatkan sebagai agent of development bukannya sebagai entitas bisnis, sehingga masih kental dengan rezim yang sangat menghambat terlahirnya pemerintahan berbasis good governance. Diterapkannya good governance di Indonesia tidak hanya membawa dampak positif dalam sistem pemerintahan saja, akan tetapi hal tersebut mampu membawa dampak positif terhadap badan-badan usaha non-pemerintah, yaitu dengan lahirnya good corporation governance. Dengan landasan yang kuat, diharapkan akan membawa bangsa Indonesia ke dalam suatu pemerintahan yang bersih dan aman.